see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, namaku Andi. Ini cerita pengalaman horor kedua aku. Setelah yang pertama udah lebih dulu tayang yang berjudul Meeting Gaib. Untuk cerita kedua pengalamanku ini terjadi 2 tahun setelah kejadian dari cerita pertama. Tapi ini bukan kelanjutan dari cerita yang pertama ya. Ini pengalaman yang berbeda di perusahaan yang berbeda dan di tahun yang berbeda juga. Kejadian ini aku alamin di sekitar tahun 2016 atau 17 gitu, aku lupa. Tapi yang pasti di bulan Oktober tanggal 27. Jadi perusahaan di tempat aku kerja di tahun itu sektor industrinya adalah migas. Tapi aku nggak akan nyebutin nama perusahaannya, nama kota di mana aku bekerja, karena aku mau fokus sama apa yang aku alamin, yang pasti pengalaman horornya ya. Jadi di tahun itu persisnya tanggal 27 aku diminta untuk datang untuk menempati salah satu mes di kantor yang memang udah disediakan dari sana gitu. Jadi di jam yang memang mereka minta, di jam 8 kalau nggak salah, tapi setengah jam lebih awal aku udah datang, udah tiba di kota tersebut. Dan di jam yang sudah ditentukan itu setengah 8 atau jam 8 aku diharuskan untuk sudah berada di kantor sebelum akhirnya bertemu dengan salah satu manajer untuk menempati area mes yang memang akan aku tempati selama kerja di situ kan. Nah, pada waktu itu sebut aja namanya Pak Adam, manajer di kantor itu yang harus aku temui. Dan pada saat aku tiba di kantor, aku memang harus nunggu dulu karena belum lagi ada tamu kan. Ya udah, aku nunggu sekitar 5 atau 10 menit. Karena aku ngerasa kok lama banget, terus akhirnya aku tanya ke beberapa pegawai yang kebetulan lewat di ruang tunggu depan kantor kan. Salah satu atau 2 orang yang aku coba untuk tanya, beberapa dari mereka kurang tahu siapa tamu yang lagi ditemui oleh beliau kan. Ya udah, aku akhirnya pasrah aja nunggu, bertahanlah 10 atau 15 menit lagi paling lama, mungkin sudah selesai. Nah, kira-kira aku nunggu udah hampir mau setengah jam ya gitu kan. Bete lah dan bosan juga nunggu selama itu. Dan untungnya ada salah satu pegawai, sebut aja namanya Taufik. Dia datang mencoba untuk memperkenalkan diri gitu kan. Dia mencoba untuk memperkenalkan diri. Dan singkat ceritanya, beliau ini diutus oleh Pak Adam untuk membantu mengantarkan saya untuk ke area mes yang akan aku tempati. Aku lega sih pada saat itu, dan kalaupun memang belum bisa ketemu beliau, seenggaknya ada perwakilan beliau yang mencoba untuk membantu untuk penempatan saya di area mes tersebut. Jadi singkat ceritanya, sebenarnya di momen ini aku mengalami pengalaman horor yang aku sendiri nggak sangka gitu kan. Dan aku kalau nggak salah baru mulai sadar itu 1 minggu setelah kejadian tersebut. Jadi awal mulanya gini,
Yang aku nggak tahu area mes. Jadi kantor ini tuh memang cuma ada 2 lantai, dan entah kenapa ketika aku diarahkan untuk ke area mes itu, ini untuk area mes yang aku tempati kan lantai 2 ya. Lantai 1 itu untuk administratif lah. Dan nggak tahu kenapa aku waktu itu diarahkan dari luar kantor menuju ke arah kiri sampai ke bagian ujung banget gitu kan. Aku nggak ngerti, mungkin di dalam ya di lantai 1 di sudut tengah atau di mana mungkin ada tangga untuk naik ke lantai atas, aku nggak tahu karena belum ada kesempatan untuk diperkenalkan wilayahnya. Jadi pada saat Mas Taufik datang mengantarkan aku ke area mes di atas, dia langsung mengarahkan aku dari sudut paling kiri dari kantor ini gitu kan. Ya udahlah, aku ngikut aja tanpa banyak pertanyaan gitu kan. Dan ketika aku di perjalanan sampai di lantai atas itu nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada interaksi. Aku mau tanya pun jadi canggung karena baru pertama kali ketemu kan. Ya udah. Dan ketika udah sampai di mes tersebut, Mas Taufik ngebukain pintu, terus mencoba untuk memperkenalkan areanya. Dan jadi di situ ada empat kamar ya, bisa dibilang ada 4 kamar, tapi yang 2 ini memang dikhususkan untuk siapapun tamu atau siapapun karyawan yang memang akan menempati mes ini dipersilahkan kayak gitu. Jadi tapi yang 2 ini dikhususkan untuk pertemuan rutin bulanan. Aku sendiri kurang tahu persisnya. Tapi yang memang dari 2 kamar ini memang dari segi ukurannya memang lebih luas gitu. Memang bunyinya kamar tapi lebih sering dipakai untuk pertemuan kayak gitu. Nah, jadi 10 menit setelah Mas Taufik nganterin aku ke mes dan dia memperkenalkan singkat si area sekeliling, dan nggak lama dia pamit gitu kan. Ya udah, kira-kira setelah dia Mas Taufik ini pamit, ya udah aku biasa buka-buka tas, bongkar-bongkar, coba untuk mindahin ke lemari yang ada di situ kan. Nah, ini awal mula kejadiannya sih. Jadi belum lama setelah Mas Taufik pergi itu 5 menit kayaknya sih atau 10 menit, ada suara ketukan pintu dari luar gitu. Dan aku nggak ada pikiran yang aneh-aneh juga, nggak akan mikir yang sampai sejauh itu bakal digangguin karena ya ini masih pagi banget gitu, nggak mungkin lah ada yang aneh-aneh gitu. Karena aku nggak ngerasa keganggu, ini ketuknya cuma sekali gitu. Kalau biasanya kan umumnya kalau aku nggak orang ngetuk, kalau nggak nyaut kan pasti akan ngetuk lagi gitu. Dan ya udahlah, karena aku nggak pikir yang aneh-aneh, aku langsung keluar, aku ngecek gitu. Ternyata yang ada di depan pintu adalah Pak Adam, manajer yang harusnya aku ketemuin. Dan ketika aku tahu beliau sudah ada di depan pintu, aku langsung nanya, maaf dengan Pak Adam atau bukan ya gitu kan. Terus beliau bilang iya betul, dengan Mas Andi atau bukan. Terus iya betul Pak, ini saya karyawan baru yang menempati di area mes ini gitu. Terus nggak tahu kenapa aku langsung bilang, terima kasih ya Pak sudah mengutus orang lain untuk membantu mengantarkan saya ke kamar ini gitu. Nah, anehnya ketika aku bilang kayak gitu kok raut wajah beliau agak beda gitu. Justru setelah aku tanya kayak gitu, dia nanya, maksudnya gimana ya Mas Andi gitu. Soalnya saya tadi habis setelah ada tamu itu, saya belum sempat ketemu siapa-siapa. Memang tadinya sempat mau minta tolong untuk OB di bawah untuk ngantarkan kunci dan nganterin Mas Andi sekalian ke kamar ini gitu, ke area mes ini gitu. Tapi kebetulan belum ada yang lewat. Nah, masalah yang tadi Mas Andi bilang itu saya malah kaget, Mas Taufik yang dimaksud itu siapa kayak gitu. Aku dengar kayak gitu sendiri juga malah kaget. Masa sama pegawai sendiri nggak paham? Aku sendiri juga banyak pertanyaan kan. Apa mungkin Mas Taufik ini orang baru? Atau Pak Agus ini memang sudah mengetahui
tapi mungkin beliau lupa kayak gitu kan. Dan sebenarnya di situ banyak pertanyaan, tapi karena aku nggak mau situasi jadi canggung dan jadi ya canggung aja gitu ya, akhirnya aku coba untuk ngalihin topik lain gitu kan. Oh yaudah Pak, aku intinya bilang makasih di situ. Terus akhirnya beliau cuma masuk sebentar ngeliat, terus ngasih pengarahan sedikit soal masalah ya kebersihan, biasalah tata tertib untuk penggunaan aturan di mes ya, di lumrahnya kayak gimana gitu kan. Udah kira-kira 10 menit beliau masuk terus pamit kan. Nah, seingat aku pada saat beliau pamit itu, aku memang gak sengaja nutup pintu, entah aku sengaja atau memang aku lupa ya. Tapi yang pasti pada saat itu, pintu pada saat beliau pergi itu memang terbuka setengah. Dan ya mungkin juga aku agak kerasa kok anginnya agak kenceng ya, padahal di dalam tuh memang gak ada AC sama sekali gitu. Dan 10 menit setelah beliau pergi, nggak tahu kenapa kok aku gerah gitu, rasanya aku gerah banget, pengen mandi kan. Nah, ya udahlah, tanpa pikir panjang aku akhirnya mandi gitu kan. Di tengah kondisi tasku banyak yang belum tertata rapi, barangnya masih berantakan banget, akhirnya aku mandi dulu lah di sebelah gitu kan. Oh ya, di kamar ini tuh ada 3 dan aku milih spot yang paling tengah gitu. Yang kebetulan di kamar tengah itu sebelahnya adalah kamar mandi persis gitu, jadi nggak terlalu jauh. Nah, akhirnya aku mandi kan. Pada saat itu kira-kira baru 5 menit lah setelah aku masuk dari kamar mandi. Nggak tahu kenapa ini masih pagi banget ya, sekitar mungkin setengah 9 atau jam 9 lah. Di jam pagi itu di 5 menit pertama itu, setelah di kamar mandi nggak tahu kenapa kok aku kayak dengar kayak ada suara, nggak tahu ya aku nyebutnya tuh suara orang lagi zikir atau orang lagi sholat gitu, cuman samar-samar gitu suaranya. Tapi aku bisa memastikan kalau orang ini tuh kayaknya lagi baca doa gitu kan. Dan ya entah pikiranku yang terlalu jauh kemana-mana mungkin ya, karena aku di kamar mandi juga kan, gak terlalu denger jelas gitu. Tadinya aku cuekin. 10 menit setelahnya udah hampir selesai sih aku mandi. Terus ketika aku coba untuk cari sumber suaranya, setelah aku mandi gak ada suara apa-apa gitu kan. Ya udahlah, cuek aja. Terus udah kan, terus singkat cerita, ini kejadian malam pertama aku di mes itu gitu. Nah, jadi karena aku ini sebagai marketing eksekutif, aku itu bisa dibilang 70% banyak kegiatan di luar ketimbang di dalam gitu kan. Jadi apalagi kalau hari weekend biasanya aku bakal banyak menghabiskan waktu di luar gitu kan. Jadi di malam pertama itu sore lah, setelah aku keliling ke area tersebut untuk pengenalan wilayah, aku coba untuk membaur ke beberapa staff yang lain gitu kan, yang ngobrol-ngobrol biasa. Dan ya mungkin kalian bisa nebak sendiri lah, biasalah dimanapun kita ditempatkan di area kerja yang pasti bukan di wilayah kita sendiri, pasti akan muncul cerita-cerita yang kita nggak terduga. Ya nggak jauh-jauh lah dari cerita horor gitu kan. Ya aku sempat denger sih 1-2 orang yang ngomong kayak, Mas Andi hati-hati di kamar itu ada begini begitu gitu kan. Aku tipikal orang bukan yang skeptis, tapi bukannya penakut sih, cuman kayak mungkin kalau bisa nggak usah denger juga ya soal hal-hal kayak gitu, biarin aku mengalami sendiri aja gitu. Ya terlepas gimana seremnya, gimana angkanya kamar mes itu, ya sebenarnya ya mungkin dia tergantung dari kitanya mungkin kali ya. Kalau sama kita nggak aneh-aneh, kita tujuannya benar, ya udah sih aku lebih kayak saling menjaga aja lah gitu. Nah, kira-kira jam 9 malam sih, aku inget banget, aku coba untuk naik ke atas kan. Aku ninggalin beberapa staff yang
yang memang kadang masih ada yang lembur gitu kan. Ya, aku coba untuk pamit naik ke atas mau istirahat. Nah, ini kejadian malam pertama sih yang aku agak kaget juga sih. Jadi ini kan kunci cuma aku yang punya, dan setahu aku ya nggak tahu ya, mungkin memang ada kunci serep yang memang tersedia juga di bawah, dan aku memang nggak kepikiran juga sampai situ. Jadi ketika aku naik ke kamar mes itu ya kayak biasa, aku aksesnya dari sudut paling kiri di area kantor itu gitu kan. Aku naik kan dari dari samping kantor itu, dan agak kaget ketika aku udah nyampe di atas. Lihat dari jarak ya kurang lebih 50 meter sih, agak kaget itu. Agak ada pemandangan kok pintu kamarku udah pintu mes depanku kok udah kebuka setengah. Sebenarnya nggak ada mikir yang aneh-aneh, aku mikir kayak oh mungkin lagi dibersihin atau apa gitu kan, atau mungkin ada pegawai lain yang masuk untuk keperluan nata barang atau apa, aku nggak tahu. Dan cuman anehnya kok di situ nggak ada sepatu, nggak ada sandal atau apapun di depan pintu gitu. Karena aku penasaran, ini aku coba untuk masukkan, aku ketok-ketok juga gitu. Nah ketika aku ketok-ketok kayak gitu, aku coba untuk salam, kok nggak ada yang nyaut gitu. Ya udahlah, aku coba untuk masuk, nyalain lampu gitu kan. Nah, lampu ruang tamu ini memang aku sengaja matiin dari sore sih memang, karena di teras depan juga udah ada lampu putih gitu, jadi memang aku sengaja nggak dihidupkan. Nah, jadi posisi dari pintu ketika aku buka pintu depan itu sebenarnya ruang tamu, cuman karena memang belum diisi perabotan, jadi ya kayak lahan kosong aja gitu kan, ngeplong gitu, kosong, nggak ada apa-apa gitu. Cuman ketika coba untuk pintu dibuka, itu sebenarnya ada sekat ke arah kanan yang langsung ketemu ruang tamu yang ada kursi dan mejanya. Nah, aku sebenarnya nggak ada kepikiran yang aneh-aneh, apalagi kepikiran bakal ketemu yang aneh-aneh kayak hantu atau apa gitu kan. Cuman ketika aku masuk ke situ dan beberapa langkah aku nengok ke kanan, itu kan otomatis aku ngeliat ke kursi sama meja. Aku agak kaget di situ, ada orang lagi duduk. Agak kaget kan, di situ ada orang lagi duduk, tapi posisinya tuh membungkuk dan kepalanya tuh agak nunduk. Jadi sampai sekarang aku masih nggak paham kalau ditanya orangnya kayak gimana, muda atau tua, kulitnya apa, aku nggak tahu. Mungkin karena kondisinya memang beliau tuh terlalu membungkuk gitu, jadi aku kayak kepalanya nunduk banget gitu. Terus aku waktu itu sempat masih mikir kayak yang positive thinking, mungkin pegawai gitu kan, mau kenalan atau mau nyapa kayak gitu. Dia masih posisi, jadi dia tuh masih pakai seragam, aku bisa lihat karena seragam kita sama gitu kan, dan nggak mau terlalu canggung, jadi aku cuma untuk nanya gitu kan, selamat malam pak gitu kan. Kalau nggak salah aku 2 atau 3 kali gitu nyapa, selamat malam pak gitu kan, tetap nggak ada respon. Dan ya aneh juga, maksudku beliau ini siapa aku juga nggak ngerti. Aku coba untuk menyapa tapi beliau kok nggak ada respon. Dan anehnya ketika aku nyapa yang ketiga kali itu, beliau yang nggak tahu ya, nggak ada angin nggak ada hujan, terus kayak tahu-tahu berdiri ngelewatin aku terus keluar pintu gitu. Kayak aku kayak maksudnya gimana ya gitu kan, ya bingung gitu. Jujur aku waktu itu, pada waktu kejadian itu, kalau inget-inget lagi tuh, ini siapa, terus ada keperluan apa dan ngapain gitu, ya aneh gitu. Kalau lumrahnya orang pasti kan seaneh-anehnya orang ketika kita baru pertama kali kenal di lingkungan baru, pasti adalah respon seenggaknya iya pak atau apalah gitu kan. Ini enggak sama sekali, jadi kayak ya aneh gitu. Aku malah jujur nggak mikir ini tuh setan atau apa gitu kan. Terus ya udah 3-5 harian lah setelah kejadian itu. Jadi
Betul waktu itu kalau nggak salah hari Minggu. Hari Minggu itu memang biasa ada acara rutin di kantor, bukan piket ya, memang ada acara harus ngumpul sih beberapa pegawai. Aku ingat banget waktu itu ada momen dimana kita harus ngelakuin sesuatu yang memang sifatnya sampai malam gitu kan. Jadi di malam minggu itu aku memang nggak nginep di mes yang harusnya aku tinggal gitu kan, di kantor, dari kantor yang di lokasi kantor lain yang nggak ada di mana aku tinggal di mes ini gitu. Jadi dari seharian itu dari pagi sampai jam 10 kalau nggak salah, aku ingat banget. Aku yang awalnya rencana kayaknya aku bakal nggak mungkin balik ke mes gitu kan, terus tapi setelah ngeliat kerjaan kita ternyata kok masih belum selesai, Pak Adam ini nyaranin. Jadi kebetulan waktu itu yang diajak ke kantor ini tuh ada beberapa pegawai gitu kan, termasuk aku. Total ada 7 atau 8 orang gitu. Nah, Pak Adam waktu itu nyaranin, ini kayaknya kerjaan kita nggak mungkin selesai malam ini gitu kan. Tapi sebenarnya ini deadline-nya udah mepet, maksimal tuh hari Rabu. Terus ya udah Pak Adam nyaranin untuk daripada kalian pulang, ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari kantor di mana ada tempat mes di tempatku tinggal gitu kan. Cuman aku lebih mikir kayak ya malas juga udah jam segitu, kondisi capek kan, malas nggak mau mikirin capek di jalan bawa kendaraan dan lain sebagainya. Ini ya udahlah semuanya kompak, ya udah kita tinggal di sini aja Pak. Kebetulan memang ada karpet gitu, karpet agak luas untuk bisa dipakai tidur bareng-bareng. Nah, ini aku mau cerita yang satu hal yang aku nggak ngerti juga, dan ini dialami hampir semua gitu kan. Tapi sebenarnya ini aku mau cerita terpisah, mungkin nanti kalau ada kesempatan aku pengen banget cerita di malam ini gitu kan, di momen malam ketika aku nginep di area kantor ini gitu. Jadi kejadiannya singkatnya waktu itu malam jam berapa gitu kan, setelah jam 11 kayaknya hampir semuanya udah tidur gitu, karena kebetulan memang cuma aku sama satu temanku, Mas Budi, sebut aja namanya Mas Budi. Aku sama Mas Budi kebetulan insomnia parah sih pada waktu itu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngopi gitu, tapi Mas Budi tuh udah perokok berat, ngopi gitu kan. Nah, karena aku juga ngerasa nggak bisa tidur, Mas Budi nggak bisa tidur, akhirnya kita ngobrol bareng. Aku bikin teh, beliau bikin kopi kan, kita ngobrol. Terus ya udah cerita masalah penyesuaian, adaptasi, masalah kerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Nggak ada ngobrolin yang aneh-aneh, apalagi ngobrolin masalah horor gitu kan. Aku ingat banget waktu itu malam jam 12:30 mau jam 1, Mas Budi bilang kayaknya dia udah mulai mau capek, mau tidur gitu kan. Ya udah, karena kita waktu itu ngobrolnya di teras depan sih, area depan kantor gitu. Sebenarnya arah kantor kita tuh di depan jalan banget, cuman karena memang teras halaman dari area kantor ini tuh luas banget, jadi kesannya tuh kayak suara kendaraan tuh nggak terlalu kedengaran jelas sekalipun kita di teras nih gitu. Jadi ketika Mas Budi masuk ke dalam, aku masih di situ, kayaknya setengah jam atau hampir 1 jam malah kayaknya. Aku coba untuk stay di situ untuk ya udah yang adem aja, nggak ada perasaan ngantuk sama sekali. Cuman yang aneh adalah, jadi aku baru sadar kalau di sini tuh ternyata ada pohon mangga yang berdiri tegak, persis sebelahnya tuh ada pohon durian. Aku sendiri nggak tahu ini nyebutnya pohon durian atau pohon nangka gitu kan. Mungkin nangka kali ya, soalnya bentuk buahnya dia agak lonjong memanjang ke bawah sih. Kalau durian kan nggak memanjang, kayaknya mungkin ini nangka sih, bukan durian gitu. Ini tuh pohon ini berdiri ada persis di arah pandang aku, di mana aku duduk di teras depan. Posisinya itu gimana yang ngejelasin ya, ini pohon dibilang rindang banget ya, rindang mungkin karena ini pohon sebelahan gitu. Jadi kalau hampir gancet, malah aku sendiri malah bingung
mungkin karena daunnya agak sama atau mungkin karena malam, aku nggak tahu itu kan kondisinya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perasaan yang aneh-aneh sih ketika aku ngeliat pohon ini gitu, cuman pada malam itu tuh ada hal yang nggak biasa gitu, entah perasaanku doang atau memang aku yang terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu. Jadi di jarak pandangku yang agak jauh itu, aku kayak ngelihat kayak kok ada pohon yang ranting. Jadi anehnya gini, jadi ini kan pohon mangga kan lebat ya, daunnya lebat, nggak kayak pohon pisang gitu. Kalau pohon pisang kan memang dia pelepah daunnya kan gak banyak tapi lebar gitu. Kalaupun ada yang goyang-goyang kan bisa ketahuan kok yang goyang semua atau yang goyang cuma satu kan kelihatan. Nah ini tuh pohon mangga anehnya tuh dia jadi ranting di bagian depan itu, mungkin agak menjuntai ke, gimana ya ngomongnya ya, kayak agak menjuntai. Nah daun-daun itu tuh dia tuh goyang-goyang sendiri, cuman anehnya cuma di spot bagian itu doang gitu, dan aku nggak ngerti kayak itu apa ya gitu kan. Terus mungkin angin, cuman aku mikir kayak kalaupun itu angin ya pohon mangga kan daunnya lebat gitu kan, harusnya goyang semua lah gitu kan. Ini tuh enggak, kayak ya cuma di apa sih, aku nggak tahu nyebutnya apa, kayak cuma di ranting itu doang yang goyang-goyang gitu kan. Aneh banget. Terus dan nggak tahu kenapa aku kok penasaran, aku pengen ngedeketin di pohon itu gitu dah. Nah di momen ini sebenarnya aku baru tahu kayak oh ternyata pohon ini ada dua gitu kan. Sebenarnya aku di awal agak ragu gitu kan, cuman aku mencoba untuk meyakinkan diri gitu karena penasaran. Nggak ada kepikiran yang aneh-aneh juga, nggak kepikiran takut, cuma lebih kayak penasaran. Ya udahlah aku samperin. Pas aku samperin ya memang sih ada angin gitu kan, cuman anehnya ketika aku samperin tuh anginnya sih nggak terlalu gede, cuman kok ini daun kok sama sekali nggak gerak gitu, aneh aja gitu kan. Sementara pohon-pohon yang kecil di depan pohon mangga itu tuh ya pada goyang gitu. Terus ya udah nggak ada perasaan yang aneh-aneh, terus cuma merhatiin kondisi sekeliling taman depan, dan aku baru sadar kayak oh ternyata luas juga ya, terus banyak pohon lain juga, cuman aku fokusnya kok ini pohon gede banget gitu. Terus udah, jadi singkat cerita setelah kejadian itu aku coba untuk masuk karena setengah jam setelah kejadian itu aku coba untuk masuk untuk tidur karena kebetulan posisi kita kan, aku tadi bilang kita tidurnya ramean di bawah kan, pakai karpet di ruang tamu. Nah nggak tahu kenapa setengah jam setelah itu kok aku nggak bisa tidur gitu kan, kayak nggak tahu kayak ada sesuatu yang bikin aku tuh, entah itu sugesti atau apa, aku pengen banget kok pengen balik lagi duduk di teras depan gitu, kayak nggak tahu kayak ada magnet tertentu. Nah aku coba untuk ngikutin kata hatiku kan, ya udahlah nekat aja lah jam segitu gitu kan, kalaupun ketemu setan atau apa ya udah pasrah gitu kan. Malam itu tuh nggak panas, cuaca di sana tuh dingin gitu kan, dingin bukan dingin yang gimana ya, hawanya adem aja gitu. Nekat lah, aku modal nekat, akhirnya aku keluar karena emang nggak bisa tidur kan. Nah ini yang kejadian yang bikin aku shock, mungkin seumur hidup nggak akan pernah aku lupain sampai sekarang. Ini aku aja ceritanya merinding. Jadi pas aku coba untuk ngikutin kata hati aku keluar deh gitu kan, coba untuk masuk duduk di teras depan. Ya udah, aku duduk, bener-bener duduk ngeliat ke arah pohon itu gitu, kayak ada sesuatu apa ini di dalam pikiranku. Aku mikir ada sesuatu apa sih yang bikin pohon ini tuh kayak punya daya tarik atau daya magnet tersendiri buat aku untuk ngeliatin terus. Dan sadar nggak sadar ya, ini jujur aku nggak tahu ya, aku koreksi kalau memang aku salah atau memang mungkin ada yang pernah ngalamin hal ini atau ada yang tahu ini jenisnya apa. Jadi waktu malam itu 10 menit pertama setelah aku duduk, aku yakin sih aku ngeliat kalau menurut aku tuh itu kuntilanak. Tapi yang aneh adalah, ini merinding nih, yang aneh ini jadi gini, kalian pernah nggak sih, aku sih mungkin jarang banget ngeliat kuntilanak ya, bisa dihitung satu atau 2 kali gitu ngeliat hantu jenis ini. Cuman yang anehnya adalah umumnya kalau kita ngeliat hantu kuntilanak ya khususnya, ya seenggaknya ya tatap muka, ya entah dia berdiri, entah dia ngambang, atau dia lagi apa
ngapain gitu kan. Ini tuh anehnya dia, percaya nggak, dia posisinya kebalik dong. Jadi kepalanya di bawah, otomatis kan rambutnya panjang banget kan, itu benar-benar menjuntai turun ke bawah nyampe nyentuh tanah. Sehitam-hitamnya rambut setan lah aku nyebutnya, sekalipun di kondisi malam aku tahu itu rambut gitu kan. Itu panjang banget, tebel banget. Cuman yang aku mikir pada saat itu, loh, jujur pada malam itu sebenarnya aku takut gitu kan. Cuman aku lebih mikir kayak, ini rambutnya panjang banget, tapi sebenarnya yang aku lihat ini tuh kuntilanak atau apa gitu kan. Cuman semakin aku perhatikan lagi, kok aku makin sadar, loh kok posisinya dia jadi kayak tengkur, kayak gimana ya, kayak kayang, tau gak sih, kayak ya posisinya kebalik. Kalau yang dari aku lihat tuh kepala dia di posisi kepala tuh ada di bawah, sementara tangan dan kakinya aku nggak ngelihat. Cuman kalau aku ngelihat dari gestur tubuhnya itu, dia posisinya memang kakinya di atas gitu kan. Cuman ya aneh gitu, jadi itu jatuhnya tuh kayak kayang, tau gak sih. Dan jujur memang di situ aku nggak kayak bulu kuduk merinding atau yang gimana-gimana. Dari apa yang aku lihat itu sendiri juga, ya dia cuma kayak mainin rambut, digoyang-goyangin, nggak cekikikan sama sekali gitu. Aku yakin sih apa yang aku lihat itu gitu kan. Tapi kalau memang aku mengklasifikasikan ini sebagai kuntilanak, ya nggak tahu kuntilanak tapi jenis apa gitu kan. Jadi 3 hari setelah kejadian itu, aku nggak cerita sama sekali. Baru punya niat untuk dan nyali untuk cerita itu di 1 minggu setelahnya. Nah, aku kebetulan ketemu salah satu staff lama juga yang udah 10 tahun lah kerja di situ, dan aku coba untuk cerita. Ini aku cerita singkatnya aja sih. Ya mudah-mudahan aku ada kesempatan untuk cerita yang momen itu secara spesifik lagi di cerita berikutnya. Jadi singkatnya, adalah salah satu staff namanya sebenarnya Mas Yudi. Jadi aku ceritakan di momen aku ngeliat makhluk ini, jenisnya ini gitu kan, dan udah cerita panjang lebar. Mas Yudi sebenarnya nggak, mungkin dia udah banyak tahu gitu kan. Jadi intinya adalah Mas Yudi langsung ngomong kayak gini setelah apa yang aku sampaikan ini. Mas Yudi langsung ngomong, jadi gini nih gitu kan, ya mungkin satu dari sekian banyak orang sih yang mau bisa dibilang beruntung atau apa sih yang lihat makhluk ini gitu. Dia bilang, Mas Yudi bilang, ini tuh sebenarnya memang jenisnya kuntilanak, tapi laki-laki. Aku kaget dong. Bukan yang takut yang kayak gimana, aku lebih kayak, sekarang yang aku tahu kan selama ini ya kuntilanak ya perempuan dong, nggak mungkin laki-laki gitu. Itu gimana ceritanya gitu. Aku baru denger sih pada saat itu, dan sampai sekarang aku nggak ada kepikiran untuk kuntilanak laki-laki itu spesifikasinya kayak apa, bener ada atau enggak. Tapi dari apa yang disampaikan Mas Yudi itu, dia mencoba untuk mendeskripsikannya sedetail mungkin. Dan dari apa yang disampaikan, dia ngomong, ini emang udah lama, ada ceritanya sendiri gitu kan. Nantilah kalau ada waktu aku cerita. Mas Yudi bilang kayak gitu. Tapi secara garis besarnya, dia dibilang ganggu sebenarnya enggak. Mungkin buat kita yang apa ngeliat dia, ya kita terganggu gitu kan. Tergantung segimana kita, mental kita kuat ngeliat dia gitu. Sebenarnya dia nggak usil gitu kan. Dia cuma ingin menampakkan ke orang-orang tertentu aja yang mungkin menurut dia memang dia pengen ngenalin diri. Bisa jadi, aku sendiri juga nggak tahu. Aku bukan orang yang punya keahlian kayak gitu, ngerti seperti hal-hal yang kayak gitu-gitu. Dia cuma bilang dari apa yang disampaikan itu. Jadi untuk jenis pohon yang ada, terutama buah, ini cerita Mas Yudi sih, kuntilanak yang jenis laki-laki yang kayak gini, kalau sampai ada, dia entah dia tinggal di situ, entah rumahnya memang di pohon itu, pokoknya di pohon-pohon berbuah itu biasanya si pohon nggak akan mustahil, bisa dibilang mustahil untuk sampai berbuah, apalagi tumbuh bunga gitu kan. Aku sendiri sebenarnya ada ceritanya sih, tapi mungkin nanti aku akan cerita di next berikutnya gitu kan. Dan ketika aku dengar cerita itu dari Mas Yudi, aku kaget gitu kan. Aku masih nggak ngerti apa korelasinya antara hantu kuntilanak
kuntilanak laki-laki ini kalau dia memilih pohon buah ini untuk ditempati sebagai rumah, kenapa dampaknya sampai ke pohon tersebut nggak bisa berbunga atau berbuah kayak gitu. Dan setelah kejadian itu setahun atau 2 tahun gitu, karena aku udah nggak kerja di situ, kebetulan ada penjelasan yang memang lebih nalar, dan memang ini cerita memang jarang yang mengalami kejadian ini, dan jarang juga orang yang ketemu hantu jenis ini, tapi memang ada ceritanya sih. Itu ya, mudah-mudahan aku bisa cerita di bagian berikutnya, karena ini udah lama banget durasinya. Aku takutnya kalian bosan, dan kayaknya segitu dulu sih. Ini sebenarnya banyak banget kejadian di mes ini. Aku coba untuk cerita persingkat, dan timeline kejadiannya mungkin di cerita berikutnya bisa lebih urut, lebih santai, dan lebih enak lagi didengerin gitu. Ya udah sih, paling gitu aja, dan mudah-mudahan cerita ini bisa dinikmatin sama semuanya. Ya udah, terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.